Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, wonten adik-adikipun, adik-adik ingkang kula hormati, ingkang sepindah alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ingkang kathah wonten enjang menika kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat, dan insyaallah kepada kita yang berusaha berikhtiar untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Jamaah sekalian, wonten enjang menika monggo kita sareng-sareng ngaos nggih, mengkaji tentang bagaimana profil takwa di dalam Islam niku. Jadi ini berkaitan kalian tujuan puasa kita nggih. Kula kinten jamaah sekalian sampun hafal surah ingkang wonten Al-Baqarah 183 menika, yang berulang-ulang kita dengar. Puasa itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam rangka la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lajeng pertanyaanipun jamaah sekalian, bagaimana kita melihat profil takwa sebagai manusia idaman di dalam Islam. Dan kata takwa itu tidak hanya digunakan dalam literatur Islam, ya, di dalam banyak tempatnya. Biasanya pun wonten visi, menika nggih wonten istilah untuk terwujudnya, misalnya kalau di sekolah ya terwujudnya peserta didik yang bertakwa. Atau di banyak tempat menika istilah itu banyak dipakai, ya. Istilah itu banyak digunakan dan sifatnya ya menjadi sebuah landasan di dalam mengembangkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Sehingga ibu dan bapak, istilah ini sangat umum, ya, sangat umum, dan ini saya sampaikan berkaitan dengan risalah Islam berkemajuan. Kebetulan hari Jumat, dumugi hari Ahad kemarin tanggal 24, 25 sampai 26 saya pengajian Ramadan di pimpinan pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersama Ustadz Asy'ari Muhadi. Dan kajian dalam 3 hari itu khusus menika membahas tentang risalah Islam berkemajuan. Nah, salah satu risalah Islam berkemajuan menika, ibu dan bapak, bagaimana menjadikan Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dan ini juga hafal kita ayatnya nggih, Bapak Ibu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini populer nih ibu dan bapak, bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Maka kajian kita menika ingin bagaimana kata takwa yang sering kali kita dengar menika kemudian kita maknai dengan utuh. Kata takwa itu kita maknai secara komprehensif. Kalau istilah sing rodok keren menika secara holistik. Nah, nyun sewu istilahipun kathah. Tidak sepotong-sepotong. Tidak parsial, tetapi secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gambaran profil takwa sebagai manusia idaman. Saderengipun monggo kita pirsani menika makna takwa menika nggih. Bapak Ibu menawi maos tafsir Al-Azhar ingkang ditulis Profesor Dr. Hamka menika sepindah malih wonten film nggih Bapak Ibu. Sampun di launching filmnya, nanti tanggal 20 April sudah mulai bisa dilihat. Tapi mudah-mudahan kita melihatnya tidak sebelum Idul Fitri. Nah, biasanya pun ba'da Idul Fitri maka bisa mengajak keluarganya, mengajak teman untuk menyaksikan bagaimana perjuangan Hamka di dalam menegakkan syiar Islam. Nah, kula kinten Ibu dan Bapak, di dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis Prof. Hamka itu nanti ternyata biasanya pun kan kita mengartikan takwa itu takut kepada Allah, ngoten nggih. Secara umum biasanya pun kita mendefinisikan takwa itu dengan rasa takut. Tapi wonten tafsir Al-Azhar itu ternyata di dalam takwa itu ada di samping takut ya. Itu ada rasa menapa Bapak Ibu? Rasa cinta. Maka dalam surat Al-Baqarah itu kan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijabarkan sangat luas nih, perasaan cinta kepada Allah, Rasul dan lain-lain itu nanti tentu rasa cinta kepada Allah itu menempati urutan yang paling tinggi. Nah, jadi rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dan seterusnya itu kan banyak nanti ayat-ayat engkang menginformasikan tentang itu. Jadi ada rasa kasih wonten. Tetapi ada rasa harap ya, ada roja, ya, ada satu harapan. Tetapi juga ada khauf, ya, cemas. Ya. Dan juga ada tawakal. Fa idza azamta fatawakal 'alallah. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, berusaha, berupaya dalam hal apa saja, itu kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ridho ya. Ridho atas ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Sebab nek mboten ridho menika kadang-kadang kita sering syu'udon ya. Berprasangka tidak baik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh nek sering hujan itu kadang-kadang kalau kita tidak ridho Jawa ya mene kok ya wis udian. Nate mboten Bapak Ibu. Nate nggih. Iki mbok udane rada sore sithik ngono. Ya kita kadang-kadang itu tidak ridho terhadap qadarullah itu. Nah ini yang kadang-kadang harus dibiasakan, dilatih. Nah ini juga penting kita pahami. Dan tentu di dalam takwa itu ada sabar ya.
Dari kata sobaru yusabiru itu artinya menahan sabar itu. Nah, puasa tentu kemawon mendidik kita termasuk untuk bersabar. Kan ada ungkapan asyamu nisfu sobri ya. Puasa itu nanti ada sebagiannya termasuk sabar itu. Nah, kalau kita beberapa arti menika bisa kita pahami nggih kula kinten. Dan ini adalah satu bentuk kepahaman kita terhadap kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali dalam surat Al-Baqarah 155 itu kan Allah menggambarkan menapa Bapak Ibu, banyak perasaan cemas, perasaan mungkin kehilangan yang digambarkan di dalam Al-Baqarah 155 itu. Ayatipun hafal nggih Bapak Ibu ya. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris syabirin. Dan sungguh kami akan berikan ujian kepada manusia itu apa? Dengan sedikit ketakutan, rasa khauf tadi, rasa cemas. Ada kelaparan, ada kekurangan harta, ada kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Buah-buahan itu bisa dalam berbagai bentuk. Panen sing gagal misalipun kan tidak hanya dalam pengertian buah-buahan, kecuali ingkang nandur lombok nih, rada tinggi harganipun. Maka ini gambaran bilih Allah akan memberikan ujian itu dalam berbagai bentuk. Kemarin sore ya saya takziah ya temannya Pak Isa Briawan itu, istrinya Pak Istain berangkat kerja dengan putranya menerima musibah ya, dan kemarin sudah dimakamkan. Dan itu memang wong esuk-esuk nggih sahur sareng, tapi kemarin mau berangkat di Secang mengalami kecelakaan, dan itu bentuk ujian. Yang tadi Allah akan memberikan ujian dengan kekurangan jiwa, kekurangan harta, dan buah-buahan. Dan itu kan satu kondisi yang satu waktu harus ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menawi ingkang kenal Pak Istain menika guru SMP Bansari rumiyin. Lajeng pindah wonten SMP 2 Temanggung, kemarin kehilangan istrinya karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tentu apa? Ya kondisi yang tentu tidak dibayangkan ya, karena kecelakaan dalam rangka berjihad di jalan Allah. Nah, sepindah malih ibu-ibu, bapak-bapak, betapa luasnya Prof. Hamka itu menafsirkan bagaimana suasana atau kondisi orang-orang yang bertakwa itu. Dan kalau kita nanti telusuri atau kita telisik kata takwa itu dalam kaitan ini diambil dari rumpun kata wikoyah. Wikoyah itu artinya orang yang memelihara hubungan baik dengan Allah, lajeng memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, dan sepindah malih satu lagi itu juga memelihara hubungan baik kalian alam sekitar. Dan luar biasa nih. Maka tadi di awal Islam berkemajuan itu Islam yang kemudian menjadi rahmat bagi seluruh alam itu. Mengapa? Ya karena Islam itu kemudian hubungannya tidak hanya hubungan vertikal, artinya dari hamba kepada Khalik ya, tetapi juga hubungan secara horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Tetapi tidak hanya manusia, itu juga dengan alam. Dan dulu ada pakar dari Institut Pertanian Bogor datang ke Temanggung, sudah agak lama sebenarnya. Itu memperkirakan Temanggung ini yang sangat
sejuk itu dalam sekitar 20 tahun ke depan, ini prediksi pakar ya, itu juga akan mengalami beberapa titik kekurangan air ya. Dulu pernah diprediksi. Loh, bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa Temanggung yang dengan ikon Sindoro Sumbing itu bisa menjadi daerah yang kekurangan air? Nah, karena memang ada perilaku atau tindakan-tindakan yang mengeksploitasi alam dan kemudian mengurangi sumber-sumber air dalam tanah. Bapak Ibu, nanti karena saya guru IPA nih sama dengan Pak Isa itu kalau belajar bagaimana pergerakan air di dalam tanah itu, kita kemudian bisa bayangkan ketika orang-orang kemudian membuka lahan-lahan baru, kemudian ketika orang kemudian menggunduli hutan dan sejenisnya, itu akan jelas berdampak dalam ini tadi, pengurangan air dalam tanah itu. Dan oleh karena itu Islam sepindah malih wonten Muhammadiyah ya wonten lembaga yang mengurusi tentang lingkungan hidup ya, luar biasa. Nah, ini artinya apa? Artinya mengatur betul bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka kemudian juga mengatur hubungan dengan alam semesta. Nah, gambaran pun mengatakan Bapak Ibu, coba kita lihat diagram seperti ini. Tapi sebelum itu ya Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kita semua, saderengipun wonten diagram itu, Allah Subhanahu wa taala itu mengilhamkan kepada manusia itu dua potensi. Ini ayat-ayatnya populer nih Bapak Ibu, asring diwaos imam ketika sholat. Wonten surat Asy-Syam ayat ingkang nomor 7 dumugi ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa masawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu apa Ibu Bapak? Potensi fujur. Potensi fujur itu artinya potensi yang tidak baik ya, potensi yang negatif. Wa taqwaha, dan potensi ketakwaan. Qad aflaha man zakaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maka sebenarnya Ibu dan Bapak, Al-Quran ini nanti sekaligus membantah teori-teori barat ya. Bapak Ibu kalau dulu nyun sewu di bangku kuliah sering diajari teori tabula rasanya John Locke ya. Tasih kelingan ya Pak, kuat ya. Nama John Locke Pak, Bapak Ibu yang lain. Kalau dalam pandangan orang-orang barat, manusia lahir itu tidak membawa potensi keagamaan, tetapi dia akan kemudian sangat tergantung dengan orang tuanya atau lingkungannya. Tetapi teori ini sebenarnya sudah ditinggalkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di dunia pendidikan, kalau menurut teori John Locke itu anak-anak itu seperti botol kosong atau seperti kertas putih itu. Tetapi teori itu tidak berlaku. Karena apa? Karena setiap anak itu punya yang namanya skema atau struktur kognitif pengetahuan awal. Sehingga kalau kembali ke ayat ini, Ibu Bapak, jamaah sekalian, sejak lahir manusia itu punya potensi tadi, potensi fujuroha wa taqwa. Maka kalau kita nanti kembali dalam surat Al-A'raf itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada persaksian ketika kita berada di dalam rahim ya. Kalau menurut kajian dalam embriologi atau ilmu-ilmu berkaitan dengan pertumbuhan janin dan juga berkaitan dengan nanti kajian bagaimana Allah meniupkan roh, itu kurang lebih dalam usia 4 bulan itu, maka janin itu sudah memberikan persaksian
tadi dengan apakah kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu? Qalu bala syahid. Maka sebenarnya kita itu potensi ketakwaannya atau persaksian dalam bentuk tauhid itu sudah diajarkan di dalam rahim itu. Tapi dalam hadis kan nanti anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi sejak lahir sebenarnya dia punya potensi fitrah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita punya dua potensi, maka qad aflaha man zakaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan. Maka puasa kita, ibu bapak, insya Allah termasuk tazkiyatun nafs kita. Tazkiyah itu artinya mensucikan. Nafs itu ya jiwa kita. Mengapa perlu disucikan? Ya karena kita punya dua potensi menika. Satu waktu kita punya potensi ketakwaan yang dominan. Nek make dalam situasi tertentu bisa jadi itu ada potensi fujuraha yang mungkin menggoda. Ngoten nggih. Kan iman itu kan naik turun ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Maka kita puasa itu menjadi sarana di dalam rangka untuk tazkiyatun nafs tadi, mensucikan jiwa kita agar potensi ketakwaan itu terus kita pupuk, potensi ketakwaan itu terus kita rawat, potensi ketakwaan itu terus kita kembangkan. Karena itu potensi hanif ya, potensi yang baik yang ada di dalam diri kita. Waqad khaba man dasaha, dan merugi orang-orang yang mengotori jiwa itu. Nah, monggo insyaallah ibu bapak sareng-sareng menjadikan puasa itu sarana tazkiyatun nafs. Maka kata sarana-sarana ingkang lain ya, yang lain itu ada banyak sarananya. Nah, kembali kepada takwa tadi ya Bapak Ibu. Ini saya buat skema bagaimana Islam itu mengatur secara utuh, secara lengkap. Wau kan takwa itu apa tadi? Hablum minallah, gitu. Artinya hubungan secara vertikal antara manusia dengan Khalik. Bentukipun apa Bapak Ibu? Salat, gitu. Siam, lajeng zakat, ibadah ingkang mahdhah. Itu satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka untuk melaksanakan kesalehan secara individu. Tetapi ini dalam bentuk akhlak ini, Bapak Ibu, hamba itu juga harus punya hablum minan nas. Artinya hubungan baik dengan sesama manusia. Menawi wonten persyarikatan Muhammadiyah sangat luar biasa Bapak Ibu, sudah mengembangkan berbagai amal usaha yang menyantuni anak yatim. Wonten nggih Bapak Ibu sudah paham kula kinten menika. Berbuat baik kepada tetangga dengan tidak membedakan agamanya, organisasinya, partainya dan lain-lain. Tapi umum, dalam pengertian kalau memang dalam bidang yang muamalah, yaitu berlaku umum nanti. Nah, ada satu yang tadi saya sebut, ada tazkir. Napa Bapak Ibu tazkir ini? Enten ingkang pirsa? Tazkir itu artinya Allah menundukkan alam itu untuk kepentingan manusia. Gitu Bapak Ibu. Jadi Allah menyediakan hewan, tumbuhan dan lain-lain itu memang diperuntukkan kepada manusia, tetapi jangan lupa nanti manusia itu harus menjadi khalifah yang baik. Kan kita oleh Allah diperintahkan menjadi menapa Bapak Ibu?
sebagai wakil Allah di muka bumi. Gitu, ayatipun populer menika nggih. Ayatipun wonten surat Al-Baqarah ayat ingkang 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini luar biasa loh ini. Posisi manusia sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Tugasipun menapa? Tugasipun ya mengelola alam, memakmurkan alam, menjaga kelestarian alam, menjaga keseimbangan alam. Nah, kan luar biasa toh, Bapak Ibu. Oh, ternyata luar biasa. Bagaimana gambaran yang utuh melihat bahwa di samping kita punya hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, tapi kita juga punya hubungan baik dengan sesama manusia dan kemudian dengan alam sekitar. Maka kalau sekarang di ilmu lingkungan kita tidak boleh melakukan vandalisme. Bapak Ibu pirsa vandalisme? Napa Bapak Ibu? Vandalisme. Coret-coret. Napa melukai pohon niku nggih Bapak Ibu nggih? Kan sok tentang pohon-pohon niku nek sok masang banner niku dipaku. Sok mirsani nggih. Aku lho wingi negor beberapa pohon teng SMP Negeri 1 Temanggung niku sensone niku do protol. Nah, mengapa do protol? Sing di senso niku paku tok. Jadi ada orang yang gampang, sing penting nempel. Nempel terus makoni tumbuh-tumbuhan. Kan nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu. Monggo makanya ada gerakan jangan sampai melukai pohon dengan memaku. Masang nih kalau masang banner napa pamflet niku sok wonten nggih. Padahal itu diatur ndak boleh vandalisme itu. Merusak pohon dan lain-lain. Kecuali kalau memang ditebang ya. Tetapi kalau pohon-pohon yang memang dipelihara, maka Islam sangat luar biasa untuk mencegah vandalisme. Nek mboten so nika coret-coret. Dulu ketika saya mahasiswa itu senang naik gunung Bapak Ibu. Gunung Merapi, Gunung Lawu wong kula kuliahnya wonten Solo. Itu nanti kalau naik Gunung Merapi, kalau naik ke atas itu ya luar biasa. Anak-anak itu kalau ada yang naik gunung ya di sana untuk mengenang bahwa dia sudah sampai di situ terus ditulisi. Jenenge niku ditulisi. Dilukai loh pohon itu dengan pisau itu dilukai. Berarti pencinta alam yang tidak mencintai alam. Jadi wonten niku ada orang yang kelompok pecinta alam yang tekan dhuwur sok mudhun nggawa bunga edelweiss, melukai pohon-pohon dengan pisau-pisau yang dibawa itu. Coret-coret batu ditulisi jenenge niku. Misalnya sinten jenenge pernah berkunjung di situ. Maka Islam di sini Bapak Ibu, alam itu termasuk nanti lingkungan, baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan yang tidak hidup. Nah, lajeng kita sekarang Bapak Ibu kan kula wau judulipun bagaimana membangun masyarakat utama itu, ternyata Islam itu harus seimbang Bapak Ibu. Ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Orang Yahudi itu tidak menepati perjanjian dengan Allah. Lalu kemudian ayat ini memberikan sebuah peringatan, tetapi peringatannya tentu untuk kita semua, ya Bapak Ibu. Bahwa Islam itu mengatur hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan alam sekitar itu harus tawazun. Tawazun itu artosipun harus seimbang. Maka di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dulibat alaihimuddillah aina ma sukhifu ila bihabli minallah wa habli minannas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Nah, kecuali ada perkecuali pun.
jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Jadi ini seimbang nggih, artosipun hablum minallah dan hablum minannasnya seimbang. Nah, dia nonton pertanyaan-pertanyaan sing sok angel dijawab. Pilih ndi wong sing jarang salat ning nyah-nyoh karo sing nyah-nyoh napa sing salate rajin ning util. Mboten milih. Pertanyaane angel. Ya sing apik ya salate apik, nyah-nyoh. Nah, itu artinya ada kadang-kadang pertanyaan begitu. Tetapi itu ya tidak sesuai dengan ini. Bagaimana membangun satu keseimbangan, jalinan keseimbangan hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Maka Bapak Ibu, risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu menyempurnakan dan mengaktifkan hubungan dengan Allah, Bapak Ibu. Ini yang sepindah. Mengaktifkan itu artinya kita punya kesalehan secara individu. Kan wonten siam ini kan banyak hadis yang dikutip ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ada hadis yang kedua, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang kemudian di bulan Ramadan itu mendirikan salat qiyamul Ramadan, ya maka dia juga akan mendapat ampunan dosa-dosanya di masa lalu. Maka seorang muslim, seorang manusia yang bertakwa itu hubungan vertikalnya harus baik. Harus rajin beribadah. Nah, ini penting untuk kita laksanakan, dados bisa terlihat dari ibadah-ibadah mahdhoh yang dilakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholatnya rajin, dan ini adalah bagian dari kesalehan individu. Tetapi yang kedua, harus juga menyempurnakan dan mengaktifkan hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, sepindah malih jamaah sekalian, harus mengadakan keseimbangan sejalan dan sejalin. Artosipun hablum minallah itu harus seimbang juga dengan hablum minannasnya. Sehingga di dalam Islam tidak ada istilah eksklusivisme. Ya. Orang kemudian menjauhkan diri dari kehidupan sosial atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial, karena memang Islam tidak mengatur itu. Karena Islam mengatur hablum minallah baik, hablum minannasnya juga baik. Nah, bahkan ibu bapak, nanti kita lihat ya beberapa keutamaan mengapa hablum minallah dan hablum minannas itu seimbang. Bahkan hablum minannas itu Allah memberikan reward. Reward niku artinya napa? Hadiah ya, atau penghargaan. Dan orang-orang yang melakukan itu oleh Allah diberikan nanti juga keutamaan-keutamaan. Bapak Ibu, menurut yang saya baca literatur itu, kalau di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis itu nanti perbandingan yang mengatur tentang ibadah dan muamalah itu 1:100. Artinya banyak yang mengatur hubungan kemasyarakatan. Lalu yang kedua, ibadah yang mengandung segi sosial itu ganjarannya lebih banyak, lebih besar. Terus kita bayangkan Bapak Ibu kalau sholat sendirian kan ganjarannya 1 nggih. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau 1 ditambah 1
itu mboten kalih mboten, tetapi 1 ditambah 1 itu bisa menjadi 27. Kan luar biasa. Bahkan ada ketika orang sudah sholat itu, kemudian ada orang yang sholat sendirian, dia boleh menemani sholat yang tadi sendirian itu dalam rangka untuk mengejar keutamaan sholat berjamaah. Maka ini luar biasa ya, jamaah monggo insya Allah di Masjid Al-Manar itu terus ditumbuhkan ini sholat berjamaah itu. Bahkan di banyak tempat saat menika, saya dulu kuliahnya di Solo itu masjidnya itu di atas nih Bapak Ibu, di lantai 2. Tapi saat menika kampus-kampus itu sudah lantainya lebih dari 2 kalau Bapak Ibu ke Universitas Muhammadiyah Surakarta itu. Nah, ada satu pembiasaannya waktu itu, jadi begitu adzan dikumandangkan, itu seluruh kegiatan berhenti. Dia menuju ke satu titik ya, Masjid Fadlur Rahman itu di tengah, lalu di atas. Semua layanan itu berhenti. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi panggilan adzan itu. Hayyalas sholah, hayyalal falah. Itu dia berbondong-bondong menuju ke masjid itu. Nah, saya pernah menjadi kepala SMP Negeri 2 Temanggung, Bapak Ibu, itu masjidnya namanya Masjid Al-Falah. Masjidnya di sebelah barat. Dan waktu itu sudah ada pembiasaan, begitu adzan dikumandangkan, seluruhnya harus berhenti. Sekarang di SMP 1 Temanggung juga begitu, artinya seluruh kegiatan layanannya juga berhenti dalam rangka untuk memenuhi hayyalas sholah, hayyalal falah. Mari sholat dan mari berlomba-lomba untuk meraih al-falah itu ya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, keuntungan dan lain-lain. Maka kalau di dalam surat Al-Mu'minun kan ada qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang mukmin dan seterusnya, itu ada beberapa karakter. Ampun kalah kali niko teng Pandian itu ada rumah makan sambal tobat. Pernah tindak mriko Bapak? Nate? Dereng? Menawi sampun Bapak Ibu, itu ada tulisan, mohon maaf layanan kami terlambat kurang lebih 15 menit. Untuk apa? Ketika adzan dikumandangkan itu berhenti layanannya. Jadi Bapak Ibu kalau di sana mungkin menjelang adzan duhur itu atau asar atau apalagi maghrib, dan insya Allah maghrib mboten enten nggih. Maghrib kok turut. Kecuali kalau mau buka bersama. Itu semuanya berhenti di sambal tobat itu. Dan itu sudah ditulis ya, dan pengunjung maklum. Mengapa? Karena seluruh karyawannya menunaikan sholat berjamaah. Nah, makanya warung ini, apalagi nanti kalau di kantor atau apalagi di Persyarikatan Muhammadiyah ya, itu berhenti layanannya. Dalam rangka apa? Karena tadi ibadah yang mengandung segi sosial itu Allah memberikan penghargaan yang sangat tinggi. Bapak Ibu kalau seperti ini kan nanti bisa ngobrol ya, Pak Kuat ngobrol dengan Pak Isa, bapak-bapak yang lain ngobrol. Bahkan dulu kalau kita punya kebiasaan, tapi sekarang kok kebiasaan itu agak bergeser ya. Mungkin kesusu do kundur. Jadi pada sholat maghrib sampai menunggu sholat isya itu orang-orang kemudian tetap berada di masjid itu. Ada yang tadarus ya, ada yang mungkin taklim, dan ada yang mungkin kalaupun tidak ada tadarus dan taklim ya berbincang-bincang dengan tetangganya. Ngomong-ngomong kali tetangganya itu jarang-jarang. Apalagi kalau saya itu kan di perumahan ya. Perumahan itu nek karo ngarepe napa tangga niku dereng mesti ketemu lho. Sedina niku dereng mesti ketemu. Ketemune nggih mangke teng masjid menika nek wonten do tindak masjid. Salat jamaah lalu ngobrol. Maka Rasulullah itu kalau mengajarkan imam itu kan luar biasa, begitu selesai salam menghadap ke jamaah. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Kalau tidak hadir, mengapa tidak hadir? Mungkin sakit atau mungkin ada uzur yang lain. Itu kan betapa luar biasanya kalau kita
memaknai sholat berjamaah itu. Lalu ingkang nomor 3, jika urusan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan, maka tebusannya berhubungan dengan muamalah. Bapak Ibu, kalau kita kisahnya sangat populer, ya, sangat populer. Satu ketika ada seorang sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya. Loh kenapa? Pada siang hari di bulan puasa ini saya, mohon maaf ini ada anak, saya berhubungan dengan istri saya. Lalu Rasulullah, kalau begitu kamu bisa enggak memerdekakan budak? Oh enggak bisa. Kalau tidak, kamu bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Lah wong sedina mawon melanggar, kalau kan puasa 2 bulan berturut-turut, enggak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu kamu memberikan makan kepada kurang lebih 60 orang miskin misalnya. Ya juga enggak sanggup. Jadi beberapa alternatif yang diberikan Rasulullah itu juga enggak sanggup. Kemudian Rasulullah masuk, ada sebagian riwayat Rasulullah mengambil gandum, ada sebagian yang mengambil kurma waktu itu. Nah kemudian kata Rasulullah, kalau begitu ini diberikan kepada tetanggamu yang miskin. Ya Rasulullah, di kampung itu saya yang paling miskin gitu. Bagaimana bisa saya memberikan ini kepada orang lain? Sampai Rasulullah di dalam riwayat tertawa sambil tertawanya agak lepas ya kalau sekarang. Tertawanya agak lepas karena tadi mendengar jawaban spontan seseorang yang mengadukan kasusnya itu. Kalau begitu, ini berikan kepada keluargamu. Kan luar biasa. Islam begitu memberikan banyak jalan, banyak alternatif ketika orang yang melanggar itu dengan Rasulullah diberikan banyak jalan. Sama kalau kita puasa, kalau Bapak Ibu barangkali ada yang sedang hamil atau menyusui atau mungkin sakit kan boleh membayar fidyah kan? Itu artinya jalan-jalan yang oleh Allah disediakan begitu. Karena memang ketika urusan ibadah hablum minallah itu tidak bisa sempurna dilaksanakan, maka ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya berkaitan dengan berbuat baik kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Jadi kalau dalam persyarikatan ada kegiatan filantropi. Filantropi itu artinya kegiatan berbagi, kegiatan untuk ta'awun, saling tolong menolong dan lain-lain. Nah ini engkang nomor 3. Bapak Ibu bisa banyak nanti ngambil contoh ya, mengambil contoh ketika urusan-urusan ibadah itu tidak bisa dilaksanakan atau bahkan tidak sempurna dilaksanakan, maka Allah memberikan tadi ada fidyah, kemudian berbagai jalan keluar yang lain, yang intinya bahwa kegiatan itu bermakna berbagi kepada orang lain, berbagi kepada fakir miskin dan sejenisnya. Nah lalu yang keempat, Bapak Ibu, ini juga sangat populer ayat ini saya kira Bapak Ibu hafal semuanya, di dalam surat Al-Ma'un. Ibadah itu belum berarti jika belum berdampak secara sosial. Fawailul lil mushallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim syahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Lah ayat ingkang nomor 7 ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, wayam naunal ma, dan enggan, awal enggan itu nggih, awal atau enggan memberikan bantuan atau hal-hal yang berharga bagi yang lain. Ini artinya ketika orang enggan memberikan bantuan, ketika orang-orang enggan untuk memberi, maka ini termasuk kriteria di dalam surat Al-Ma'un itu, orang-orang itu termasuk orang yang belum bisa mengamalkan atau mengimplementasikan tentang sholatnya itu dengan baik.
Maka kalau di puasa saya kira luar biasa nih Bapak Ibu. Kalau kemarin saya mendampingi anak-anak mualimin dan mualimat mubalagh hijrah, wonten mriki ada? Oh ada nggih. Waktu membagi takjil di sekitar BCA itu ya, di BCA itu. Saya datang di situ, mungkin yang mualimin mualimat belum sampai di situ karena berkumpul di Masjid Agung ya waktu itu. Ketika saya datang itu di sana sudah berkumpul banyak komunitas itu. Komunitasnya ada Nyun Sewu yang ada kelompok disabilitas itu yang berbagai macam minuman di situ. Dan belum lama itu berbagi lalu datang lagi komunitas yang lain. Sampai saya hitung dengan anak-anak mualimin mualimat itu paling enggak minimal ada 4 ya. 4 orang yang berbagi di traffic lagi itu di lampu merah BCA di utaranya gedung DPRD itu saya ini luar biasa ya, semangat Ramadan menjadikan orang berbagi itu. Saya kemarin waktu pengajian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah itu setiap sore nanti ada gerakan untuk membagi itu, jadi takjil itu, jadi membagi makanan kepada para mahasiswa. Dan saya menyaksikan sendiri karena waktu itu kalau sesinya kalau sore kan jam 15.30 itu sudah mulai banyak sekali gerakan-gerakan untuk berbagi luar biasa. Jadi mahasiswa bisa buka puasa gratis 1 bulan, 1 bulan bisa itu karena di kampus Universitas Muhammadiyah Jogja itu sudah setiap sore membagi takjil itu atau buka bersama. Nah ini oleh karena itu jamaah sekalian ini harus terapkan, diimplementasikan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah kemarin juga begitu ya Mas mualimin mualimat, kemarin juga berbagi untuk melakukan gerakan filantropi tadi, gerakan untuk berbagi kepada sesama. Ini jam 6 nggih. Waduh, rampung. Mboten rampung nggih, tambah sedikit nggih. Kecuali ini badhe do tindak Pak Isa ya sarep tengah dijo kalih ya Pak Isa. Nah, dan ayat yang terkenal Bapak Ibu apa itu? Kalau di bukan ayat. Hadis itu khairunas anfa'uhum linas. Yang terbaik di antara manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi atau banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, saya sampai yang terakhir saja nggih. Slide-nya saya lewati ya. Ini tahapan pembinaannya. Saya sampai gambar ini saja, nanti ini saya jelaskan. Lalu bagaimana cara kita untuk membangun masyarakat utama tadi? Itu ya kita mulai dengan ta'aruf Bapak Ibu. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Kita jamaah ini pun do kenal kira-kira. Pak Kuat itu putranya berapa, kuliah di mana, pun do tepang nih. Sebab dulu kalau menurut Pak Kunto Wijoyo, budayawan Muhammadiyah itu, jadi masjid-masjid kita itu masih seperti terminal kata. Masjid seperti terminal itu ya datang pulang gitu, tetapi orang omong-omongan, tidak berbincang-bincang. Maka dulu waktu saya masih kuliah itu nek bar maghrib sok rempon, neng nggih sing apik-apik rempone ora glendeng tanggane lho. Nek suwe-suwe iso glendeng ini ngrasani ya. Tapi bagus itu, sambil ngobrol itu. Sambil tanya anaknya kuliah di mana, ada keluhan apa dan lain-lain. Itu ta'aruf. Ta'aruf dalam pengertian tidak hanya mengenal nama. Sebab di era yang kita ada media sosial itu, ta'aruf itu kadang-kadang agak terbatas nih. Jadi silaturahim dan sejenisnya itu kadang-kadang agak terbatas. Nah kalau kita bisa menerapkan ta'aruf dalam makna yang sebenarnya, itu sangat luar biasa. Nah, ta'aruf kan Allah wonten surat Al-Hujurat ayat yang 13 itu kan jelas ya.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, jadi Allah menciptakan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, terdiri dari laki-laki dan perempuan itu untuk saling lita'arafu. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Lah monggo mangke dikembangkan supaya kita membangun hablum minallah dan hablum minannas itu dengan baik, ya saling mengenal. Minimal pimpinan cabang Paraan do kenal, ya. Kenal tidak hanya namanya, tetapi kenal di mana rumahnya, berapa putranya, sekolah di mana dan lain-lain. Itu ada namanya, kalau kebetulan saya di yang bidang kader itu pemetaan keluarga Muhammadiyah. Jadi lengkap nih jenenge. Lalu tahabu, saling apa tahabu itu? Saling berkasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya toh? Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Nah, kan orang kudu saling bermusuhan, tetapi Allah mengajarkan di dalam surat Al-Fat itu untuk saling berkasih sayang. Dan yang ketiga tahapanipun tasamuh, ya, saling toleransi. Ini ayat ini jangan sampai diwacanakan untuk diubah istilahnya, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu tetap saja. Nanti kan dulu ada, jangan menyebut orang-orang di luar Islam itu dengan istilah kafir, ya. Kalau teks ayatnya ya kafir. Tetapi kita harus juga dalam hablum minannas itu tasamuh, saling bertoleransi. Lalu yang keempat, kita harus saling ta'awun, ya, ta'awun. Itu artinya saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan ini harus dikembangkan di masyarakat kita, di jamaah Masjid Al-Manar ini, untuk saling ta'awun itu. Dan yang terakhir, saling takaful. Takaful itu artinya memastikan Bapak Ibu, keluarga-keluarga khususnya jamaah Masjid Al-Manar itu, jika ada di antara mereka yang perlu bantuan, apalagi di bulan Ramadan ini, bantuan dalam bentuk dana atau yang lain dan seterusnya, itu kemudian jamaah itu dipastikan memang tidak ada yang mengalami kesulitan atau kesusahan, atau kalau misalnya dia berada di dalam kesusahan atau kesulitan itu, maka kemudian kita bersama-sama ta'awun. Ini kalau dalam ilmu sosial nyuwun sewu istilahnya altruism. Altruism itu gotong royong, bareng-bareng ngoten lho. Bapak Ibu sok mirsani semut, sok mirsani nggih. Semut niku bisa memindahkan ukuran makanan yang lebih besar dari tubuhnya, tapi dengan cara altruisme itu, bergotong royong. Maka takaful di dalam Islam itu kemudian memastikan jika ada di antara saudara-saudaranya ada yang mungkin perlu dibantu secara berjamaah, secara bersama-sama. Itulah pentingnya kita berjamaah, dan itulah pentingnya kita untuk bisa saling membantu, meringankan, saling bergotong royong, saling ta'awun, dan akhirnya kemudian saling takaful. Memastikan anggota jamaah kita itu kemudian tidak ada yang mungkin kesulitan atau mungkin perlu bantuan dan lain-lain itu, maka ini penting. Maka di Muhammadiyah ada lazismu, itu kan kemudian bisa meringankan, ya, meringankan untuk bagaimana jika ada jamaah yang mengalami kesulitan itu kemudian bisa dibantu. Nah, ini takaful ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ini ayatnya terakhir, ya, untuk pengawasan dinten menika. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah
wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika syayarhamullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ini penutup. Ini yang kemarin dibincangkan di PP Muhammadiyah, termasuk di awal saya sebut salah satu risalah Islam berkemajuan hasil muktamar ke periode 48 di Solo, itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, itu membentuk masyarakat utama yang ditata atas landasan rasa aman, kesejahteraan, harmonisasi yang terbebas dari berbagai ancaman, kegelisahan, saling curiga dan ketidakamanan. Makaten Bapak Ibu nyuwun pangapunten radi mloncok dari waktunya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulanipun Bapak Ibu, monggo sareng-sareng di bulan Siam atau bulan puasa yang tinggal ini udah lewat 10 hari yang pertama, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keringanan, kemudahan untuk bisa memanfaatkan bulan itu untuk tadi tazkiyatun nafs tadi, menjadi sarana kita membersihkan jiwa kita, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan, meringankan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dalam pengertian sebagai profil yang komprehensif, sebagai profil manusia yang holistik, yang menyeluruh. Habluminallahnya baik, habluminanasnya juga baik, dan hubungan dengan alam sekitarnya juga baik dalam pengertian mengelola alam itu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf bila ada yang khilaf yang saya sampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.